Mengatasi motor Supra X itu berat parah, bahkan tidak bisa hidup setelah motor dicuci. Setelah saya analisa, kop busi itu sudah aman. Kemudian di bagian tangki bensin itu ada sedikit air, mungkin disemprot juga ya, jadinya masuk ke air ke dalam tangki. Kemudian di bagian karbunya setelah saya kuras ya, saya lepas dari baut obeng min yang di bawah karbu itu, itunya juga tersumbat ya teman-teman. Jadi tidak keluar bensin, tidak keluar air ya. Nah, jadi terpaksa kita harus lepas dan kita cek semuanya, kita bongkar ya. Nah, kemudian kita lepas AIS ya menggunakan baut 10 supaya mudah membuka baut 8 yang di bagian manipul karbunya. Kemudian untuk lemanya kita lepas ya. Nah, kita gunakan tang kalau seret. Nah, kemudian kita lepaskan seperti ini. Nah, dan bisa kita lihat sendiri di sini sudah tidak ada selang ventilasinya ya teman-teman. Jadi air bisa masuk dari situ juga. Nah, kita lepaskan semua komponennya ya teman-teman. Tuh bisa kita lihat sendiri. Nah, banyak air ya. Ini disebabkan dari tangki yang ada airnya, kemudian habis dicuci itu masuk dari lubang ventilasi karbunya. Nah, jadi kita harus kuras juga ya tangki bensinnya, kita kuras. Tinggal sediakan kompan aja seperti itu, kemudian kain untuk mengambil lapnya. Nah, oke, tinggal kita sediakan obeng plus ya teman-teman, obeng plus. Apabila bautnya selek, kita gunakan tang aja bisa ya. Nah, kita lepaskan semuanya. Nah, di sini tersumbat banyak karatan ya teman-teman. Tuh jadinya tersumbat, harusnya ketika bautnya dikendorin keluar bahan bakar dari situ, tapi ini enggak ya. Tinggal kita lepas bagian main jet, pilot jetnya kita lepaskan ya. Karena kalau udah kemasukan air pasti ada kesumbat di bagian lubang-lubang penturinya ya. Nah, kita gunakan obeng min ataupun kunci 7 untuk membuka hole-nya ya. Nah, kemudian baut setelan angin kita lepaskan juga. Dan untuk ISS-nya nggak perlu dilepas ya. Nah, soket ISS dan juga ini nggak dipakai ISS-nya, kabelnya udah pada putus. Nah, kita lepas aja bagian membrannya ya teman-teman. Nah, membran, hati-hati ada per dan karet o-ring kecil ya. Nah, jadi fungsinya ISS tuh yang nggak saya buka, yang di atas yang ada soket semacam switch itu untuk memajukan pengapian ya teman-teman. Jadi itu akan terhubung ke CDI. Nah, kemudian tinggal kita lepas bagian membran karetnya perlahan aja. Dan kita cek juga jangan sampai robek ya untuk membrannya. Kemudian bagian lubang-lubang terkecil kita semprot menggunakan cleaner ya. Jadi jangan sampai tersumbat. Nanti juga kalau kita semprot nanti dia bakalan nyembur ya. Nyembur dari berbagai lubangnya. Nah, seperti ini semuanya kita semprot ya teman-teman. Usahakan menggunakan cleaner, kalau pakai bensin saja itu nggak bakalan maksimal ya, nggak bakalan bersih juga. Jadi usahakan harus pakai karbu cleaner supaya mudah saat pengecekannya bagian lubang-lubangnya ya. Jadi kita bisa tahu apabila tersumbat dia nggak bakalan menyemprot, dia bakalan balik lagi ke arah kita gitu. Nah, jadi ada 3 permasalahan kalau misalkan karburator kemasukan air. Ke satu, tangkinya bisa dari tangkinya ya, kalau disemprot dari tutup tangki itu air juga bisa masuk ke dalam tangki ya teman-teman. Kemudian dari lubang ventilasi karburatornya itu sendiri ya, tidak ada selangnya. Nah, itu juga bisa kemasukan air. Kemudian dari filter udara juga bisa masuk ya, bisa masuk ke bagian karburator. Nah, jadi harus diperhatikan supaya tidak sampai kemasukan air seperti ini. Ada juga ya dari bahan bakar yang tercampur air. Nah, bisa kita lihat sendiri bagian lubang ventilasinya ini dia tembus ke dalam karter ya, itu untuk ventilasi. Jadi kalau misalkan disumbat ataupun ditutup nanti si motor berbet. Jadi untuk lubang ventilasi udah harus bolong seperti itu, tinggal pakai selang aja. Kemudian bagian pilot jet, main jetnya kita semprot juga, jangan sampai tersumbat ya, harus nyembur seperti ini. Nah, kemudian dia harus tembus ke belakang ya, jadi jangan sampai tersumbat pokoknya ya. Kita bersihkan semuanya. Nah, setelah bersih semua tinggal kita proses perakitan lagi. Mudah banget teman-teman untuk proses perakitannya. Jadi cuman sedikit ya untuk komponennya, tapi kita harus berhati-hati meskipun sedikit, jangan sampai patah ataupun gimana ya, tertukar. Nah, kemudian kita bersihkan karat nih yang menyumbat bagian di bagian karter ya teman-teman, karena tadi saya lepas itu untuk menguras air, tidak bisa, dia tersumbat. Nah, itu
penuh karat ya, jadinya tersumbat. Biasanya kalau kemasukan air doang tanpa buka karburator juga bisa maksimal, tinggal lepas aja baut yang obeng min itu, nanti air dan bahan bakar pun bisa keluar. Kita semprot semua komponen-komponennya. Nah, seperti ini. Udah, tinggal kita diamkan saja beberapa menit. Setelah kering tinggal proses perakitan. Mau disemprot pakai kompresor juga boleh. Kita pasangkan dulu bagian main jet, kemudian pilot jetnya. Kita kencangkan saja langsung menggunakan obeng min secukupnya saja ya. Jangan terlalu kencang, nanti bisa patah ataupun dol. Nah, jadi secukupnya saja, yang penting nggak keluar. Kemudian pasang pelampung bensin dan jarum pelampungnya, kemudian pasang pennya seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang bagian karternya, bautnya kita pasangkan lagi. Nah, jadi cuman sedikit ya, cuman sedikit komponennya. Kita kencangkan aja secukupnya ya teman-teman. Setelah itu tinggal proses pemasangan bagian membran, karet membrannya jangan sampai rusak ataupun robek. Nah, posisikannya yang betul ya, yang ada centilannya itu menghadap ke dalam. Kemudian ada o-ring kecil nih, o-ring kecil pasangkan juga supaya tidak terjadi bocor. Kemudian ada per. Nah, pernya kita pasangkan sambil kita tahan dan tekan, kemudian pasang bautnya. Nah, yang di atas itu ISS ya. Itu untuk sensor ya, sensor untuk RPM tinggi. Jadi ketika RPM tinggi dia akan memajukan pengapiannya. Jadi sensor itu switchnya menuju ke CDI langsung. Oke, kemudian pasang baut idle untuk penyetelan angin. Ada per, ada ring ya, ada o-ring. Tinggal kita pasang, kencangkan dulu. Kemudian tinggal kita putar keluar 2 kali putaran ya. Nah, udah setelan normal saja seperti itu. Pasang karet bagian manipul. Kemudian baut untuk pembuangan bensin kita pasangkan lagi. Nah, setelah itu tinggal kita proses pemasangan. Nah, perhatikan di bagian bonit jangan sampai tertukar ya. Jadi harus berhadapan seperti ini, harus menghadap. Kalau yang ada karetnya jangan ketemu yang ada karetnya, karena banyak sekali yang terjadi terbalik. Kemudian pasang selang ya, selang ventilasinya seperti ini. Tinggal ikat saja. Nah, udah oke, udah saya pasang semuanya. Proses pemasangan kebalikan dari proses pembongkaran. Tinggal kita hidupkan seperti ini. Nah, udah hidup. Alangkah baiknya cek dulu businya ya. Nah, ini businya nggak saya buka, ada berber dikit akibat ada air yang masuk ke bagian ruang bakar. Tapi setelah di belayer itu udah normal ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah untuk mengatasi motor berbet parah ya ketika habis dicuci. Kalau misalkan nggak dicuci, nggak diapa-apain tapi berbet, berarti itu ada yang tersumbat di bagian pilot jet atau main jetnya. Tinggal dibersihkan saja. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini sedikit membantu dan bermanfaat.